buat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi nih di segmen akhir Islam itu Indah. Di segmen 4, waktu kita menjawab kembali pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, bagaimana hukumnya menunda pernikahan karena sakit? Padahal sudah persiapan menikah. Wah, ini karena sakit. Kita nggak tahu sakitnya ternyata apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib Ustadz Syam. Orang sakit kan ada macam-macam ya. Ada sakit mungkin rohaninya, belum move on dari mantannya. Itu sakit hati disebutnya. Gitu ya. Takutnya kalau dia membangun hubungan baru atau menikah, dia menzolimi pasangannya. Karena belum kelar hatinya, perasaannya sama orang sebelumnya gitu. Ada yang kedua mungkin sakit fisik ya. Entah itu tadi yang diceritakan oleh Habib Nabil, kusta, penyakit kulit yang menular, atau penyakit lainnya yang dikhawatirkan kalau dia teruskan pernikahannya, penyakit ini bisa menular kepada pasangannya. Membahayakannya. Makanya dia tunda. Ada orang pas mau nikah, kemudian dia cek kesehatan. Pas cek kesehatan, wah nggak bisa nih, ini menular. Akhirnya dia tunda dulu. Kenapa? Dia ingin sembuhkan dulu, baru nanti dilanjutkan lagi pernikahannya. Karena dikhawatirkan kalau diteruskan nanti bakal menular dan memberikan kezoliman kepada pasangannya. Iya, harusnya dijelasin penyakitnya penyakit apa, kira-kira menular atau tidak. Kalau seandainya tidak menular, kalau memang sakit itu boleh di rumah sakit juga boleh ya? Atau juga gini, kalau perempuan banyak yang menunda pernikahan biasanya mohon maaf karena ada penyakit di area rahimnya. Oh, naudzubillah min dzalik. Entah itu kanker serviks ataupun mohon maaf ya, miom, kista dan lain sebagainya. Yang kemudian ketika dicek, dites, kata dokter, mohon maaf, ini setelah ada penyakitnya kemungkinan untuk punya anak itu jauh atau agak susah. Iya, tapi wallahualam ya, namanya Allah itu ngasih. Istri saya dari awal udah mium. Tapi banyak Mas Fadli yang akhirnya membatalkan pernikahan. Saya punya beberapa kasus kawan-kawan yang mereka ya udah akhirnya calon suaminya tuh ya udah kita batal aja nikah, ditinggalin gitu. Di ghosting gitu aja. Pas tahu katanya rahimnya bermasalah. Padahal masalah anak urusan Allah. Urusan Allah lagi. Kurang jago itu lakinya. Iya. Enggak 4 kan? 5, iya saya malahan luar biasa, Masya Allah. Kita lanjut ya. Oke. Jadi buat jamaah yang punya penyakit nggak usah takut, nikah aja. Bismillah Masya ya. Allah. Kalau cuma mium kista doang mah. Ya, kita lanjut ya. Dari Instagram Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah boleh dalam Islam calon istri tidak dekat dengan calon mertua? Karena calon suami juga tidak dekat. Oh, ini yang salah suaminya. Kenapa nggak dekat sama orang tuanya? Jadi menantunya nggak ikut dekat. Gimana nih? Mohon izin dijawab, Bib. Fadhol, Bib. Baik. Izin Ustadz Syam dan Ustazah. Iya, jadi tadi itu ada yang kurang jago, ada yang sangat jago. Masya Allah. Belum move on saya. Belum mau pertanyaan sebelumnya. Bener Mas Fadli. Jadi kaitan dengan mertua ini, ya jadi pertama itu apa yang ditanyakan nih dalam fikih itu lafdul mushtarok, ya jadi punya makna yang banyak itu ya. Yang dimaksud kurang dekat itu apa, begitu ya? Kalau misalnya kurang dekat itu dari sisi kebudayaan mungkin beda-beda. Ada orang yang kurang dekat, tapi dia sebetulnya telepon, dia hubungannya baik. Tapi ada orang yang pengennya ngumpul terus gitu ya. Mungkin apakah karena itu yang dimaksud. Kalau seperti itu maka itu boleh, tidak menjadi masalah. Karena tiap orang punya budaya sendiri, ya orang budaya ini begini, budaya itu begitu. Ada yang jauh tapi dekat dan seterusnya. Nah, tapi yang kedua yang perlu diwaspadai adalah kalau pasangan kita itu jauh dari sisi memang jauh banget secara syariat. Nah, kalau seperti itu maka harus dinasehati Mas Fadli. Nggak boleh dibiarin itu maksiat. Sama orang tuanya jauh. Betul, auzubillah. Surga kita dari situ. Kita cari pintu surga paling gampang. Oh, paling tinggi lagi. Jauhin sayang dong, ya kan? Dari pintu berbuat baik pada orang tua nih, Masya Allah. Makasih banyak Habib ilmunya. Nah, sekarang lanjut nih buat jamaah Islam Tinda. Waktu kita mendengarkan muasabah, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib, saya Syifa Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Qur'an tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya zauj atau azwaj atau pasangan atau berpasangan pernikahan itu adalah diantara daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sering kami mengibaratkan bahwasanya ayat-ayat Allah bukan hanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah yang mulia. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasangan sebagai ayat-ayatnya juga. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dia menciptakan pasangan untuk kalian. Kalau
ayat-ayat Allah yang berbentuk mushaf saja kita tidak mau rendahkan ataupun remehkan, bagaimana dengan ayat-ayat Allah yang berbentuk manusia, yaitu pasangan kita. Tidak mungkin kita mau merendahkan mereka. Itulah pentingnya ketika seseorang ingin menjalin pernikahan, maka yang paling utama untuk dipelajari adalah bagaimana kewajibannya sebagai seorang suami yang muslim, seorang suami yang beriman, seorang suami yang meyakini bahwasanya saya menikahinya karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah syariat Islam, sehingga saya sedang beribadah. Kalau dalam beribadah dan niat untuk beribadah, tentu saja tujuannya sama-sama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin istri yang kurang dalam hal agamanya, maka tugas suami dalam mendidiknya. Ada juga suami yang mungkin kurang dalam hal agamanya, maka tugas istri untuk mengingatkannya. Ada kita di antara kita yang sama-sama kekurangan dalam hal agama, maka kita sama-sama belajar. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita saling melengkapi, sama-sama menggandeng tangan menuju ridhonya Allah dan menuju jannatul firdaus. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, menjadi penyenang hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi pemimpin bagi orang-orang keturunan kami yang bertakwa. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wahfazhum ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. Ya Allah, untuk seluruh jamaah Islam itu indah yang sedang hendak melaksanakan pernikahan, maka mudahkan urusannya ya Allah. Bagi yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan untuk seluruh jamaah Islam itu indah yang sedang sakit, maka sembuhkan penyakitnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dong. Mana bunda, mana bunda, mana bunda, bunda. Nak bunda, mana bunda. Ingat, aku happy. 2 bintang tamu ini menyenangkan. Mana bunda, mana bunda.